Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustaz, pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Agung yang saya hormati, dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi di PRM Taman Agung. Pertama dan utama, mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ilmu ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Amin. Bapak Ibu saudara bahagia, waktu pagi seperti ini adalah waktu yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu di mana Allah menurunkan banyak keberkahan. Dan ternyata keberkahan itu tidak semua orang bisa merasakan. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan kepada kita selaku umatnya agar kita mendapatkan keberkahan itu. Doanya Rasulullah apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Nah, makanya Bapak Ibu saudara bahagia, pagi hari seperti ini banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Okay. Pilihannya nopo mawon Bu, nek pagi hari ini. Pilihannya nopo Pak? Pilihannya hari Ahad seperti ini apa pilihannya? Olahraga. Ngapa boleh? Ya, ke pasar. Okay. Refreshing. Pilihannya banyak sekali. Kuliner, oke? Okay? Panjenengan kok menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk tholabul ilm, untuk mencari ilmu, ini sesuatu yang luar biasa. Oke. Nah, kita perlu syukuri Bapak Ibu. Bahkan mungkin di pagi hari ini ada orang yang nyuwun sewu sedang maksiat. Nah, kita kok sakit belajar seperti ini, berkumpul di tempat majelis ilmu seperti ini. Ini luar biasa. Majelis ilmu seperti ini, majelis yang tidak disukai oleh setan. Setan itu paling buatan senang kalau majelis ilmu seperti ini. Makanya karena setan itu tidak suka, makanya kita digoda betul Bapak Ibu. Orang sah ngaji. Kamu kan masih capek. Kamu kan aktivitasnya masih banyak. Kerjaanmu belum selesai. Nggak usah ngaji. Pernah digoda seperti itu Bu? Oh pernah? Oh, berarti leres gitu Bu, okay? Berarti memang setan itu nggak suka memang. Kan besok-besok masih ada. Ahad pagi besok masih bisa ngaji. Okay?
Besok Senin masih bisa ngaji, Selasa masih bisa ngaji. Digoda begitu, Bu. Sudah sampai di majelis ilmu seperti ini pun digoda lagi. Oh, rasa di rumah, oke. Ngobrol aja sama sampingnya. Hah? Sudah rasa di rumah, oke, ceklan HP, woi. Nah ini, makanya kalau kita kok di majelis ilmu seperti ini, sudah duduk seperti ini kok tesek ngobrol kali jejer-jejer, ini kok mau digoda setan, Bu. Makanya ini konsentrasi, ya. Ya, baik Bapak Ibu saudara bahagia. Pada pagi hari ini kita akan sarang-sarang belajar terkait dengan Ramadan, Bapak Ibu. Hari ini kita berada di tanggal 1 Sya'ban. Ya. Kalau kemarin di hari Sabtu pagi saya menjelaskan keutamaan bulan Sya'ban di Majelis Taklim Al-Ahda. Sekilas Bapak Ibu, bulan Sya'ban itu yaghfulun nas kata Rasulullah. Bulan di mana banyak manusia terlena. Padahal di bulan Sya'ban itu yurfa'u bil a'mal ilallah. Amal-amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini dinaikkan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan biarkan bulan Sya'ban itu lewat begitu saja. Karena amal-amal kita akan dinaikkan. Nah, Bapak Ibu, setelah bulan Sya'ban, bulan apa? Ramadan. Nah, kenapa? Kok terus sebulan kok bahas Ramadan? Bapak Ibu saudara bahagia, kita berusaha Bapak Ibu agar Ramadan besok ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berusaha betul Ramadan besok yang mau kita lakukan itu, yang kita laksanakan itu adalah Ramadan yang kita persiapkan betul. Tidak seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Sehingga Ramadan tahun ini lebih bermakna, lebih baik, lebih segalanya. Nah tentunya ketika kita ingin Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang terbaik, maka kita harus melakukan banyak persiapan, Bapak Ibu. Seperti halnya ketika kita mau bepergian, kita butuh persiapan apa betul? Kira-kira kalau seandainya Ibu, nih pagi hari ini habis ngaji seperti ini, jenengan nanti siang berangkat ke Mekah, bingung nggak Bu? Mau yang dibawa apa? Nah, seperti halnya orang yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji itu harus ada persiapan. Dengan manasik itu untuk apa? Untuk tahu bagaimana seluk-beluknya ilmunya, sehingga sampai di tanah suci tidak bingung mau melakukan apa. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita tidak mempersiapkan Ramadan ini, ya sudah. Ramadan yang akan datang ini ya seperti tahun-tahun yang lalu. Biasa-biasa saja. Nah, makanya Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Ini kalau kami punya program untuk memberikan manasik Ramadan itu 4 kali pertemuan sebetulnya. Nah, ini mungkin sampai jam berapa tadi Pak? Kita sepakati sampai jam berapa ini? Jam 7, tet, selesai? Yeah. Soalnya kemarin di Al-Ahda itu pembawa acaranya bilang, Pak Dokter ini 1 jam, berarti mulai jam 6:04, ya saya jam 7:04 selesai kemarin Bu. Nah kemarin ternyata ada jamaah yang biasanya jam itu pun rampung. Nah saya ngikuti saja. Ini kita sepakati dulu. Niki badhe rampung jam pinten? 7:04? Sepakat nggih? Nggih, baik. Bapak Ibu saudara bahagia, dalam manasik Ramadan, insya Allah nanti 4 pertemuan itu kita padatkan 1 pertemuan nih Pak. Ya. Dalam manasik Ramadan ada beberapa pembahasan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah persiapan dulu. Persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan? Atau persiapan apa yang harus kita lakukan ketika kita akan menghadapi bulan suci Ramadan? Bapak Ibu, nyun sewu. Ramadan itu
tamu yang luar biasa, Bapak. Tamu yang membawa rahmat. Tamu yang membawa maghfirah, ampunan. Tamu yang membawa, yang dapat menjauhkan kita dari api neraka. Kira-kira Bapak Ibu selama ini, selama panjenengan hidup, kedatangan tamu yang istimewa niku sinten, Pak? Sinten, Pak? Kita pernah kedatangan tamu di rumah kita itu, kita siapa, Bu? Pernah Bapak Ibu kedatangan tamu betake sate? Pernah? Nate, Bu? Betake duren nate? Sering? Tamu datang ke rumah kita, Pak niki kula beto duren sedoso, Pak. Nate? Oh, dereng nate. Min telu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tamu bawanya rahmat, bawanya ampunan, bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Ini tamu yang istimewa, betul? Istimewa, Bapak Ibu. Tidak sembarangan tamu nih. Makanya perlu kita persiapkan. Bapak Ibu misalnya mau menikahkan putra putrinya mawon, ngundang tamu-tamu, persiapannya berapa bulan, Bu? Pinten bulan, Bu, persiapannya? Damel seragam, ya toh? Wah, macam-macam. Cateringnya, nanti nopo dekorasinya, macam-macam. Nah, periasnya, mungkin carinya 6 bulan sebelumnya, Bu, nggih? Nah, Bapak Ibu berbahagia, demikian juga dengan Ramadan. Kita perlu persiapan betul, Bapak Ibu. Untuk menyambut tamu yang istimewa itu perlu persiapan betul. Persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu, ada satu hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan amalan itu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Berpuasalah. Sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa." Bapak Ibu, puasa ini memang luar biasa. Ibadah yang betul-betul personal, Bapak Ibu. Ibadah yang betul-betul yang tahu itu cuma kita dengan Allah. Ketoke kontrak-kontruk lemas-lemas dibunuh betul puasa, Pak. Yang tahu cuma diri kita dengan Allah. Coba ibadah yang lain. Ibadah sholat, tahu. Kita sholat jamaah, semua orang di masjid, tahu. Kita sedekah, orang lain tahu. Meskipun sekarang sedekah itu bisa pakai transfer, ya. Kita nggak bilang apa-apa, kita transfer, ternyata panitianya melihat, kok ada transfer, dari mana? Seminggu kemudian WA, "Terima kasih Pak, sudah memberikan sedekah." Orang lain tahu. Apalagi kok mau haji, mau umroh, orang lain akan tahu. 5 tahun belum berangkat haji saja, sekarang sudah tahu siapa yang mau berangkat. Ya betul, Pak? Kalau puasa, ini istimewa. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Makanya ibadah puasa itu ibadah yang personal betul. Tidak ada orang lain tahu. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, kembali tadi persiapan apa yang harus kita lakukan? Satu, persiapan ruhiyah. Persiapan hati, Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita, ruh kita, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan satu kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Kita persiapkan hati kita, sebentar lagi kita akan melakukan satu perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, begitu juga dengan kaum-kaum sebelumnya. Terus pripun caranya? Persiapan ruhiyah itu bagaimana caranya? Persiapan ruhiyah caranya adalah mulai sekarang kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mulai sekarang hati kita pautkan betul pada Allah. Hal-hal yang
bisa membuat jauhnya diri kita dari Allah, kita hindari, Pak. Mulai sekarang. Hal-hal yang tidak bermanfaat tidak usah dilakukan. Makanya Bapak Ibu saudara berbahagia, beberapa ulama mengatakan kalau bulan Rajab itu bulan menanam. Kalau bulan Sya'ban itu bulan mengairi, memupuk. Bulan Ramadan itu adalah bulan manen. Ketika kita ingin panen di bulan Ramadan besok amal-amal soleh apa? Lah, mulai sekarang itu dipupuk, Pak. Kira-kira kita mau punya schedule apa di bulan Ramadan? Kira-kira misalnya, ini Ramadan besok saya mau khatam Quran 2 kali misalnya. Lah, mulai sekarang dilatih riyen. Maca Qur'annya dilatih dulu. Sehingga nanti ketika pas Ramadan, itu sudah nggak kaget. Sudah terbiasa. Nah, ini persiapan ruhiyah, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita harus meyakini betul dalam hati bahwa kita akan melakukan puasa ini betul-betul karena Allah semata. Bukan karena yang lain. Apa ada puasa karena yang lain? Kira-kira ada betul Bapak Ibu? Puasa karena yang lain banyak kan? Banyak. Kemarin ada yang di tempat kami, Bapak Ibu, ada santri yang masuk ke IGD, terus saya bilang, ini dehidrasi. Kemudian mau saya infus. Apa temen yang bilang, Pak, ini infus ini kok makin batal ke poso, betul ini soalnya tesik poso. Lah saya tanya, puasa apa? Oh memang tesik ngelakoni, Pak. Niki pun 1,5 tahun puasa. Biar apa sih? Biar apa Bapak Ibu? Ya biar sekti. Bapak Ibu pernah operasi, Pak? Nanti operasi? Atau pernah jenguk orang operasi? Sebelum operasi ini dokter memerintahkan apa? Puasa. Berarti puasanya karena sinten? Ya karena dokter, oke? Okay? Oh dikon dokter kok, oke? Okay? Nah ini sebentar lagi kita akan melakukan puasa ini karena Allah semata, bukan karena yang lain. Ini kita persiapkan betul nih, roh kita, hati kita. Ini persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua Bapak Ibu adalah persiapan fikriyah, persiapan akal. Kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Kira-kira apa yang membatalkan puasa? Kalau zaman kulo alit riyen niku ojo neng kali. Wah, engko nek neng kali ngentut neng jero banyu batal. Bapak-bapak pernah kayak gitu, Pak? Oh, nanti ya, Pak. Berarti kita seumuran, Pak. Apakah betul seperti itu? Jangan-jangan sampai sekarang kita masih berpikir, oh yuk, nek ngentut neng jero banyu batal. Kira-kira tadi, misalnya, infus tadi membatalkan puasa enggak? Batalkan betul, Bu? Nah, tergantung, Bapak. Kalau infus itu isinya itu obat anti nyeri, obat anti peradangan, itu enggak membatalkan puasa. Tapi kalau infus itu isinya vitamin, wah, poso infus vitamin, batal itu. Kira-kira tetes mata itu membatalkan puasanya apa betul, Bapak Ibu? Nah, tergantung mulai, Pak. Bapak Ibu pernah nggak tetes mata kemudian tenggorokannya pahit? Nanti? Nah, itu memang ada beberapa obat yang ketika kita netes obat tetes mata itu bisa masuk ke tenggorokan. Makanya ketika nyun sewu mudah-mudahan tidak, ya. Misalnya kok pas puasa, kemudian harus ke dokter karena ada gangguan mata, kemudian dikasih tetes, panjenengan bilang sama dokternya, Pak dokter, Bu dokter, saya sedang puasa. Tolong dipilihkan obat yang tidak sampai ke tenggorokan. Gitu. Ini hati-hati, Pak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu saudara ini harus kita persiapkan betul, persiapan fikriyah nih, persiapan ilmu ini. Ya. Bagaimana nanti buka dan sahurnya Rasulullah. Nah, nanti kita akan bahas ini Bapak Ibu, yang lebih dalam ini ya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan jasad dia. Persiapan jasad.
fisik kita siapkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena Ramadan menciptakan siklus hidup yang berbeda dari bulan yang lain. Makanya perlu kita persiapkan fisik kita. Caranya bagaimana? Caranya mulai sekarang bulan Sya'ban itu kita banyak melakukan puasa sunnah. Bahkan kemarin saya sampaikan, ketika bulan Sya'ban itu bulan yarfa'u bil a'mal. Dinaikkan amal-amal soleh kepada Allah. Dan kata Rasulullah, aku sangat suka ketika amal-amalku dinaikkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Artinya Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ini, monggo kita perbanyak dulu puasa sunnah. Untuk apa? Salah satunya hikmahnya untuk ini Pak. Kita persiapkan fisik kita, jasad kita untuk berpuasa. Biar kaget. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara berbahagia, yang keempat, yang terakhir adalah persiapan maliyah. Persiapan harta. Untuk apa persiapan harta? Persiapan harta itu bukan menuhi toples, Bu. Boten ganti kursi sing bolong. Bukan untuk ganti korden yang rusak, boten. Tapi untuk apa? Ya untuk sodako, untuk infak, untuk memberi makan orang yang buka puasa. Kita persiapkan betul harta kita mulai sekarang, Pak. Ini nanti yang akan aku keluarkan di bulan Ramadan. Bukan berarti sekarang buatan sodako, buatan. Nah, sodako sekarang tetap, tapi ada gongnya, ada amunisi yang ini akan aku keluarkan nanti di bulan Ramadan. Bahkan ketika Bapak Ibu nyun sewu ada berencana untuk umrah di bulan Ramadan, untuk umrahlah di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Eman. Kita umrah di bulan lain itu dapat keutamaan luar biasa. Pahalanya besar. Tapi kok bisa umrah di bulan Ramadan? Kata Rasulullah apa? Kahaji ma'ani. Seperti haji bersamaku. Rasulullah sampun wafat apa? Tesik sugeng? Sudah wafat. 14 abad yang lalu sudah wafat. Tapi ketika kita kok bisa umrah di bulan Ramadan, itu ketika kita tawaf itu seolah-olah Rasulullah ada di sekeliling kita. Ketika kita sa'i, seolah-olah Rasulullah ada di sekeliling kita. Kita mendapatkan pahala seperti haji bersama Rasulullah. Sami-sami ngedal ke arto, Bapak Ibu. Nggih mboten? Makanya kalau Bapak Ibu ada berencana umrahlah di bulan Ramadan. Kita ambil keutamaan ibadah, Bapak Ibu. Allah menyelenggarakan kepada kita banyak sekali keutamaan. Tinggal kita mau atau tidak. Tiap hari Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Tinggal kita mau atau tidak menemui Allah. Allah pun berjanji, siapa yang mau memohon kepadaku akan aku beri. Mohon ampun akan aku ampuni. Mohon perlindungan akan aku beri perlindungan. Apa yang dia minta aku akan beri. Itu hadisnya, Bapak. Tapi banyak sekali orang yang tidak mau memanfaatkan momen itu. Nah, ini contoh bagaimana bukone teng mriko, Bu. Ketika Ramadan itu bukannya seperti itu. Sudah disiapkan. Semuanya sudah disiapkan oleh ada departemen-departemen yang menangani itu, Pak. Jadi ketika kita puasa di tanah haram, sudah nggak usah cari. Kalau di sini kan cari takjil, nggih. Patus semongko, nggih. Nah, kalau di sana udah nggak perlu lagi. Sudah kita fokus untuk ibadah. Nah, insya Allah. Nah, insya Allah kami akan berangkat besok awal Ramadan itu tanggal 8, Ibu. 8 Maret bersama 45 jamaah yang lain. Memang kita tidak lebih dari 45 biar kita fokus untuk ngurusi jamaah. Seandainya ada yang daftar lagi ya kita salurkan ke teman-teman biru yang lain. Insya Allah kita berangkat tanggal 8 Maret.
Baik, Bapak Ibu saudara berbahagia. Dari 4 persiapan ini, Bapak Ibu, persiapan apa tadi? Pertama, ruhiyah. Yang kedua, persiapan fikriyah, akal, persiapan ilmu. Yang ketiga, persiapan jasad, persiapan fisik. Yang keempat, persiapan maliyah, persiapan harta. Dari 4 persiapan itu akan kami lebih tajamkan lagi pada persiapan ilmu, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu saudara berbahagia, yang pertama terkait dengan esensi puasa. Bapak Ibu, esensi puasa itu adalah sebetulnya adalah perubahan hidup, Bapak Ibu. Allah menginginkan kita semua untuk punya perubahan hidup. Jadi antara sebelum mengerjakan Ramadan sama sudah melakukan puasa Ramadan, itu hidupnya berubah. Sebetulnya esensi puasa ini Bapak Ibu. Allah menginginkan kita tuh berubah. Berubah menjadi baik, Pak. Bapak Ibu saudara berbahagia, kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang puasa, Al-Baqarah 183, yang dari kecil kita sudah hafal. Bapak Ibu saudara berbahagia, kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum itu adalah kalimat agar kita berubah, Bapak Ibu. Orang beriman itu sudah baik apa tadi? Sudah baik. Tapi Allah masih menginginkan terjadi perubahan untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, esensi puasa itu di sini, Bapak Ibu. Kalau sebelum puasa sama setelah puasa kok sami mawon, berarti ada sesuatu yang salah di siang ini, Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita itu berubah dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan berubah, berarti siamnya ini berhasil. Nah, selama ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita mengerjakan puasa berkali-kali itu sudah ada perubahan-perubahan hidup belum pada diri kita. Nyun sewu Bapak Ibu, Rasulullah menjalankan puasa Ramadan selama hidupnya berapa kali, Bu? Berapa kali? Cuma 9 kali, Bapak Ibu. Dalam hidup itu cuma 9 kali. Karena apa? Syariat puasa itu di tahun pertama hijrah. Kita puasa berapa kali dalam hidup kita? Melebihi Rasulullah? Mungkin. Nah ini Bapak Ibu. Esensi puasa itu adalah perubahan hidup. Makanya nanti di dalam Nyun Sewu, di dalam kurikulum madrasah Ramadan itu, nanti bahasanya luar biasa Bapak Ibu. Jadi Ramadan itu kan kayak sekolahan. Sekolahan itu kan butuh kurikulum. Kurikulum yang hendak dicapai itu apa? Salah satu kurikulum madrasah Ramadan itu adalah bagaimana kita menjaga ucapan kita. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Karena apa? Ucapannya nggak baik, masih menyakiti tetangga, masih membentak-bentak suami. Oh, masih bentak-bentak istri boleh? Protes Pak. Ternyata yang bentak-bentak bukan istri saja, suami juga. Bagaimana kurikulum madrasah Ramadan itu kita peduli dengan orang lain. Makanya sampai-sampai Rasulullah memberikan reward. Siapa yang bisa memberi buka puasa orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang beri. Kita kok bisa ngasih makan memberi buka puasa orang 100 orang, berarti kita pahalanya seperti 101 sama kita, Pak. Kan gitu. Ini bagaimana setelah Ramadan ini kita
semakin dermawan atau tidak? Semakin nyah apa mboten? Nek bar poso kok malah tambah medit, berarti ada sesuatu yang salah di siamnya. Ini Bapak Ibu, puasa itu esensinya perubahan hidup. Makanya hidup kita nanti harus berubah antara sebelum puasa sama setelah puasa. Bapak Ibu saudara bahagia. Kemudian kita akan masuk fungsi puasa. Bapak Ibu mohon maaf, ketika kita tidak tahu fungsi, nanti kita akan sepele Bapak Ibu. Terhadap sesuatu itu sepele. Oh nggak tahu fungsinya kok. Panjenengan menawi mboten ngertos fungsinya HP, mesti sepele Bu. Kemarin ada pasien ke tempat kami, Bapak Ibu usianya 68 tahun, suami istri. Kemudian dia datang, Pak, udah periksa, terus dia bilang, dokter, ini saya tuh dikirimi, ini tuh apa Pak ya? Ini dikirimi anak saya yang di Jepang. Saya buka Bu, ternyata Bu, isinya alat rekam jantung Pak. Bu, ini alat rekam jantung. Terus caranya pripun? Lah nek caranya pripun itu kudu sekolah Pak. Ini untuk merekam jantung. Nah niki saya bilang, ini padahal regine larang niki Pak. Lah pinten Pak dokter? Ini 40 jutaan ini saya bilang gitu. Terus anaknya bilang, wah ngerti kados niku kula menteane mawon Pak. Karena dia tidak tahu fungsi alat itu, sudah begitu dikirim anaknya dari Jepang, alat itu cuma dikasih di atas lemari. Berdebu Bu. Ketika tahu harganya 40 juta, berarti yang mulai ditabuk ke lemari mawon Pak. Karena dia tidak tahu fungsinya, akhirnya apa? Sepele dengan alat itu. Setelah tahu fungsinya, nggak sepele. Begitu juga dengan puasa Bapak Ibu. Ketika kita tidak tahu fungsi puasa itu apa, akhirnya kita akan sepele. Yang penting sahur, nggak makan, nggak minum, tekan maghrib, begitu maghrib dong buka. Mohon kados niku tok. Dijalani hari-hari sebulan itu cuma seperti itu saja. Karena apa? Tidak tahu fungsinya. Bahkan ketika ada temennya yang datang, Mas ayo makan bayu, ikut. Karena tidak tahu fungsinya. Makanya kita perlu tahu fungsi puasa itu apa. Bapak Ibu, satu fungsi puasa yang pertama. Ini dari hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata Bapak Ibu, fungsi puasa pertama adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya apa? Syaratnya puasa Ramadan dengan iman tadi Bapak Ibu. Kita hadirkan iman tadi. Ini puasa ini betul-betul karena Allah semata, bukan karena yang lain. Ini fungsi puasa pertama. Kinten-kinten dosa kita banyak atau banyak sekali Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, mohon maaf, Allah itu memberikan syariat kepada kita, itu sebetulnya untuk menghapuskan dosa. Dan puasa ini adalah penghapus dosa tahunan Bapak Ibu. Ini fungsi puasa pertama, menghapuskan dosa. Ketika kita menyadari bahwa dosa kita itu banyak sekali, maka sing temenanan untuk puasa. Gitu. Jangan cuma yang penting poso, ampun. Dijaga betul puasa itu sesempurna mungkin. Tadi jangan gelendengi, mulut kita dijaga. Jangan riba. Dan macam-macam. Ini fungsi puasa pertama. Fungsi puasa kedua. Hadis dari Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai ini pun apa sih Bapak Ibu? Perisai itu benteng. Benteng itu apa sih? Benteng itu untuk melindungi diri kita dari serangan dari luar. Jadi fungsi puasa kedua ini adalah benteng untuk melindungi diri kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ini kita sudah dapatkan fungsi puasa kedua, Bapak Ibu, junnatun. Coba kita perhatikan hadis dulu yang ketiga, fungsi puasa yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu. An Alqamah qala, dari sahabat Alqamah dia mengatakan, baina ana amsi ma Abdillah, ketika aku berjalan bersama Abdullah radhiyallahu an, faqala, kemudian Abdullah tadi mengatakan kepada saya, kata Alqamah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas tadi ini berjalan bersama Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah itu masih remaja, Bapak Ibu. Manis tato al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu untuk menafkahi, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu a'addu lil basar. Karena sesungguhnya dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil fajr, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, kata Rasulullah, kalau tidak mampu untuk menikah, belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisyam, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu wijaun. Wijaun itu benteng, Bapak Ibu. Kalau kita buka dalam kamus, itu juga artinya benteng, perisai, sama dengan junnatun wau. Nah, bedanya apa? Junnatun dengan wijaun ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, kalau junnatun itu benteng dari luar, Bapak Ibu. Melindungi sesuatu yang jelek dari luar. Kalau wijaun itu melindungi sesuatu yang jelek dari dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu berbahagia, fungsi puasa itu perlindungan dari luar dan perlindungan dari dalam. Luar biasa nih Bapak Ibu. Allah akan melindungi diri kita dari serangan luar maupun serangan dalam. Bapak Ibu, ini gedung ini junnatun apa wijaun? Junnatun apa wijaun? Junnatun. Nek sudah bisa jawab nih berarti sudah nyantol nih. Nek dari saya jawab dari nyantol. Pakaian kita ini melindungi dari matahari? Ya? Ini junnatun apa wijaun? Junnatun. Lindungan dari luar. Kalau wijaun itu perlindungan dari dalam, Bapak Ibu. Makanya nyuwun sewu Bapak Ibu berbahagia, banyak sekali orang yang menafsirkan hadis ini bahwa wis nek pingin sekti poso. Padahal ini sumbernya ini, Pak. Puasa itu memang junnatun, memang melindungi dari luar. Tapi puasa itu juga wijaun, melindungi dari dalam. Nah, kita sudah dapat fungsi puasa ketiga nih Pak. Satu tadi apa? Menghapuskan dosa. Yang kedua, melindungi dari luar, dari sesuatu yang kita tidak inginkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, wijaun, perlindungan dari dalam. Kita lanjutkan yang keempat. Apa fungsi puasa yang keempat? An Abi Wa'il, dari sahabat Abu Wa'il. An Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Qala, dia mengatakan, qala Umar radhiyallahu an. Suatu ketika Umar bin Khattab itu ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain, Hudzaifah,
Wa'il dan sebagainya. Kemudian Umar mengatakan gini, "May yahfadhu haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitnah." Siapa yang masih ingat di antara kalian hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Kemudian qala Hudzaifah ngacung. Saya ya Umar, saya masih ingat hadis dari Rasulullah tentang fitnah. Qala Hudzaifah, ana sami'tuhu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul mengatakan, fitnatur rajuli, fitnah seseorang itu meliputi 3 hal, Bapak Ibu. Apa itu? Fi ahli, berkaitan dengan keluarga. Wa malihi, dan berkaitan dengan hartanya. Wa jarihi, dan berkaitan dengan tetangganya. Kinten-kinten apa yang disampaikan Rasulullah benar apa betul, Bu? Fitnah manusia itu, Bapak Ibu, cuma 3 hal itu, berkutat pada 3 hal itu. Fi ahlihi, berkaitan dengan keluarganya. Masya Allah, Bapak Ibu, ada rumah tangga, anaknya 3, Bapak Ibu. Anak yang pertama kena kasus narkoba. Anak yang kedua hamil dulu sebelum nikah. Anak yang ketiga yang masih SMA masuk bui karena curanmor. Pingin lihat teman-temannya naik motor itu, akhirnya dia mencuri. Bapaknya tokoh, Pak. Kira-kira itu fitnah keluarga nggak? Fitnah keluarga. Dan kalau kita lihat para nabi pun terkena fitnah itu, Bapak Ibu. Nabi Lut, Nabi Nuh, itu terkena fitnah keluarga ini. Wa malihi, fitnah juga terkait dengan harta. Masya Allah. Jadi fitnah harta itu bukan hanya kebanyakan harta, Pak. Kekurangan harta pun bisa jadi fitnah. Wajarihi, dan tetangganya. Bapak Ibu punya tetangga yang nyebelin, Pak? Oh, kita sudah baik-baik, dia nggak baik, ya. Ini memang fitnah. Manusia itu berkutat pada 3 hal itu. Dan ternyata di hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, tukaffiruha, fitnah-fitnah tadi bisa terhapus dengan apa? Dengan as-shalah, dengan salat. Wasiyam, dan puasa. Wassadaqah, dan sedekah. Berarti Bapak Ibu kita sudah dapat fungsi puasa yang keempat. Apa itu? Menghapuskan fitnah. Nah, ada beberapa ahli hadis yang mengatakan kalau kita punya fitnah terkait dengan keluarga, itu perbaiki sholatnya. Kalau kita punya fitnah terkait dengan harta, baik kelebihan maupun kekurangan harta, kan banyak puasa. Kalau kita punya masalah fitnah terkait dengan tetangga, solusinya sedekah. Kalau Bapak Ibu tadi punya tetangga yang nyebelin, sudah sering-seringlah sedekah sama dia, Bu. Selesai nih, Bu. Oke. Dengan habis pergi dari Semarang misalnya, nggih, udah tetangga yang nyebelin itu ditumbaski lumpia, Bu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah dapat tahu fungsi-fungsi puasa seperti ini, kira-kira kita tambah semakin semangat enggak, Bu? Mau melakukan puasa niku semakin semangat napa mboten? Harus semakin semangat. Semakin kita tahu fungsi-fungsi seperti ini, fungsi ibadah seperti ini, terlebih fungsi puasa seperti ini, kita semakin semangat. Apalagi Bapak Ibu? Wah, Masya Allah. Ini fungsi puasa yang luar biasa. Yang kelima ini. Langsung saja, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah.
illa ba'adallahu bidzalikal yauma wajhahu anin nar. Dia kok puasa 1 hari saja di jalan Allah karena Allah semata, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka. Kita butuh itu enggak Bapak Ibu? Butuh. Agar kita dijauhkan dari api neraka. Bahkan disebutkan sab'ina harifan, 70 perjalanan. Ada yang mengatakan 70 hari perjalanan, ada yang mengatakan 70 bulan perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Jadi, padahal besok kita mau melakukan puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Ini kok sehari saja kita berpuasa karena Allah, dijauhkan wajah kita dari api neraka. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu kita harus semakin semangat nih. Nanti untuk menjalani puasa itu betul-betul semangat. Jangan seperti puasa-puasa yang lalu-lalu. Puasa tahun ini harus lebih baik dari puasa yang sudah-sudah. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Baik Bapak Ibu saudara bahagia. Berarti kita sudah mendapatkan paling tidak niki apa? Berapa? 5 apa? 5 fungsi. 1 tadi untuk apa? Menghapuskan dosa. 2 junnatun, perisai dari luar. Yang ketiga wijaun, benteng dari dalam. Yang keempat menghapuskan fitnah. Yang kelima menjauhkan diri kita dari api neraka. Paling tidak 5 fungsi itu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu berbahagia, kita akan masuk pada bagaimana puasa itu diawali dengan apa? Sahur rumiyin. Bapak Ibu nyuwun sewu. Sahur itu sunnah Bapak Ibu. Tapi sunnah yang muakkadah. Sunnah yang hampir-hampir diwajibkan. Karena apa? Banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah berkaitan dengan keutamaan sahur ini. Sebab apa Bapak Ibu saya sampaikan ini? Karena banyak sekali yang mengatakan, kulo nek mboten sahur nggih kuat kok, Pak. Poso niku mboten sahur nggih mboten napa-napa, masih kuat. Bukan masalah kuat dan tidak Bapak Ibu. Sahur ini ada sesuatu yang rahasia besar. Puasa itu tadi bukan masalah kuat dan tidak. Tapi bagaimana kita mau tunduk dengan syariat. Sebelum puasa, nggih sahur rumiyin. Hadis dari Imam Ahmad. Man arada ayyasuma fal yatasahhar bisyai'in, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaknya ia sahur dulu. Hadis yang lain kata Rasulullah, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahur itu ada barokahnya. Kita sering mboten Bapak Ibu ndonga nyuwun barokah. Kita sering enggak mendoakan anak-anak kita agar hidupnya berkah. Sering Bapak Ibu? Nah, ketika kita sering mendoakan agar kita mendapat keberkahan, salah satu cara-cara untuk mendapatkan keberkahan itu harus kita lakukan. Salah satunya apa? Sahur ini. Bapak Ibu, Masya Allah. Kata Rasulullah di hadis ini, sahur itu jangan ditinggalkan. Meskipun hanya dengan seteguk air. Bapak Ibu nyun sewu, ketika Bapak Ibu nanti, mudah-mudahan saya doakan ya, bisa puasa Ramadan di tanah suci. Ketika sahur, itu kan hotel itu buka, restorannya itu jam 3, setengah 3, bahkan jam 2 sudah buka. Banyak yang terkecoh di sini Bapak Ibu. Banyak yang makan sahur di jam itu. Kalau saya, ketika jam 3 itu, saya niatkan belum sahur. Niatnya masih makan saja. Tapi begitu nanti sudah masuk ke Masjidil Haram, sudah mendekati
subuh, kita niatkan untuk sahur, minum zam-zam. Eman-eman. Karena apa Bapak Ibu? Waktunya kapan sahur itu? Waktunya kata Rasulullah khamsina ayat. Kira-kira kita membaca 50 ayat sebelum sholat subuh. Berarti setiap orang beda-beda Bapak Ibu. Coba mulai sekarang kita baca 50 ayat itu berapa menit? Monggo, dicoba. Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 50, kira-kira berapa menit? Itulah waktu sahur kita. Makanya Bapak Ibu berbahagia, Masya Allah niki, hikmah kenapa kok diakhirkan waktu sahur, niki ngeten Bapak Ibu. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, makan yang kita makan itu, energinya dipakai 6 jam setelah makan Bapak Ibu. Berapa jam? 6 jam. Misalnya, saat niki subuh 4:30, misalnya. Taruhlah kita mulai sahur jam 4. Ya, jam 4. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 sampai 7 jam ini. Kira-kira ketika orang puasa, niku ngelih niku jam pinten, Pak? Ya jam segitu. Coba panjenengan kok sahur jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 pun ngelih. Ini Bapak Ibu serembaga. Kita akhirkan sahur kita. Bapak Ibu serembaga, Ali Imran ayat 17. Ternyata ada 5 sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa itu? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, orang-orang yang benar imannya. Wal-qanitin, qanit, orang-orang yang taat. Wal-munfikin, orang-orang yang mau berinfak. Dan sifat yang kelima ini, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Bapak Ibu nyun sewu, kebiasaan kita setelah sahur apa Bapak Ibu? Apa biasanya setelah sahur? Tidur, nonton TV, macam-macam. Bapak Ibu, saya punya teman yang kerja di Trans 7 itu, dia direktur program. Dia mengatakan apa? Waktu-waktu prime time-nya nonton TV orang itu ketika Ramadan itu ternyata sebelum subuh, waktu sahur. Berarti banyak sekali orang yang menghabiskan waktunya ketika sahur itu kemudian nonton TV. Ketika kita sudah tahu ilmunya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita sudah sahur masih ada waktu sampai subuh, kita perbanyak istighfar Bapak Ibu. Nah makanya saya sampaikan, ini puasa besoknya harus berubah ini. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ketika kita sudah tahu ilmunya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mulainya puasa adalah ketika subuh. Jadi tidak ada kok mulai puasa imsak. Mulainya puasa adalah saat subuh tiba. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Baqarah 187. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Kapan itu? Minal fajr, yaitu waktu fajar. Bapak Ibu serbaga, ini hadis yang lain yang menerangkan tentang mulainya puasa subuh. Jadi muadzinnya Rasulullah itu ada 2, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Bilal itu tugasnya adanya adzan awal, Bu. Makanya kata Rasulullah, ketika kamu masih mendengar adzannya Bilal, makan minumlah. Tapi begitu
kamu mendengar adanya Abdullah bin Umi Maktum, sudah stop. Artinya mulainya berarti subuh. Okay. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, berbuka. Berbuka ini harus kita ilmoni betul nih Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan berbuka. Yang sering kita lupa, yang sering kita terlena adalah kita tidak memanfaatkan waktu mustajab sebelum berbuka, Bapak Ibu. Nyun sewu, selama ini sebelum berbuka apa yang kita kerjakan, Ibu-ibu? Wah, nyiapkan takjil, nyiapke kolak, oh nyiapke dedek banget. Mungkin bapak-bapak sekolahnya remote, RCTI, cari agan, sibuk kayak gitu. Kita lupa bahwa waktu menjelang berbuka itu adalah waktu mustajab untuk berbuka, untuk berdoa. Bapak Ibu saudara bahagia, mohon maaf. Mulai sekarang Bapak Ibu, kita tulis kira-kira doa-doa apa saja yang mau akan kita panjatkan ketika Ramadan besok Bapak Ibu. Kira-kira proposal apa yang mau kita haturkan kepada Allah di Ramadan ini? Ini penting Bapak Ibu. Ketika kita tidak mempersiapkan doa apa yang mau kita panjatkan besok di bulan Ramadan, akhirnya kita bingung mau doa apa, mau doa apa, bingung. Suami istri dicocokkan iki dongone. Saya juga sering sama istri, Mah, ini Ramadan ini proposal yang akan kita sampaikan kepada Allah apa? Jangan sampai bapaknya nyuwun Pajero, ibunya nyuwun Avanza. Bingung nih. Yang mau dikabulkan yang mana? Bapak Ibu monggo. Yang tahun-tahun lalu mungkin suami istri tidak mencocokkan doa. Ini Ramadan ini dicocokkan doanya. Kira-kira apa yang mau akan kita panjatkan? Kita panjatkan di waktu-waktu yang mustajab. Antara lain waktu mustajab ketika kita puasa adalah menjelang berbuka. Maka ketika kita sudah tahu ilmunya seperti ini Bapak Ibu, jangan lewatkan menjelang berbuka itu kita cuma ngobrol, cuma habiskan waktu untuk nonton TV, untuk coba menyiapkan kolak. Oh sudah. Bapak Ibu saudara bahagia, dulu di 2011 saya belum tahu ilmunya Bapak Ibu. Ketika umrah di bulan Ramadan, saya mikir, ini kok depan saya nangis, belakang saya nangis. Ini ngapa sih? Kok ciwek men gitu nih, Bu. Tapi begitu tahu ilmunya, Masya Allah. Ternyata mereka memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa itu sampai nangis, Pak. 1 jam sebelum adzan maghrib mereka pun dongo, Pak. Selama ini pernah nggak kita berdoa sambil nangis? Nate mboten, Pak? Nate mboten, Bu? Nate nyuwun apa? Nah ini Bapak Ibu. Saya ingatkan ketika nyuwun sewu di sekitar Bapak Ibu ada buka bersama di musola atau di masjid ya. Biasanya kan ada, sebelumnya kan ada kultum, ada ceramah ya. Coba Bapak Ibu jangan sampai maghrib. Paling tidak 15 menit sebelum maghrib sudah berhenti. Berikan kesempatan untuk berdoa. Eman kalau tidak dipergunakan waktu mustajab itu. Siapkan Bapak Ibu proposal permohonan kepada Allah apa saja, dipersiapkan mulai sekarang. Baik urusan agama, urusan akhirat maupun urusan dunia. Insya Allah, dipersiapkan Bapak Ibu, mulai sekarang. Ini sudah 7 menit lagi. Bapak Ibu, orang berbuka itu bahagia. Ini hadisnya, lisyam farhatan. Bagi orang berpuasa, 2 kebahagiaan. Yafrohuma idza aftara.
fariha. Kok dia itu berpuasa, kemudian dia futur, dia berbuka, bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kebahagiaan kedua besok di akhirat ketika ketemu dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, poso niku membahagiakan. Kalau sampai ada terbersih dalam hati kita, poso niku tidak membahagiakan, berarti ada yang salah dalam puasa kita. Ini yang memberikan resep Rasulullah. Kalau yang memberikan Rasulullah resep itu pasti Bapak Ibu. Tapi kalau yang memberikan resep dokter itu kadang-kadang keliru, sakit. Tapi kalau yang memberikan resep Rasulullah, yang memberikan resep Allah, pasti. Sudah Bapak Ibu, kalau kita hidup kita kok kurang bahagia, cobalah puasa. Hidup kita kurang bahagia, cobalah puasa sunnah. Sering-seringlah puasa sunnah. Fariha, akan bahagia. Hidup kita banyak galau, gelisah, gundah gulana, karena kita jarang puasa. Nah, ini mekanisme logika wahyu, Pak. Bukan logika akal. Kalau logika akal, puasa itu aduh ngelih, lapar, gitu, lemes. Tapi kalau logika wahyu, puasa itu membahagiakan. Bapak Ibu, nyun sewu. Ini karena tinggal 5 menit, saya akan padatkan Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan terkait dengan nyun sewu iktikaf, Bapak Ibu. Karena masih jarang sekali kita untuk berusaha sing temenanan untuk menjalankannya. Masih banyak masjid-masjid di sekeliling kita ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu masih sepi. Tidak digunakan semaksimal mungkin untuk iktikaf. Bapak Ibu, padahal iktikaf ini luar biasa. Bapak Ibu berbahagia. Mohon maaf. Ini banyak dari dalil-dalil dari Al-Quran. Al-Baqarah 125, Al-Baqarah 187, kemudian dalil dari Aisyah. Ibu Aisyah itu mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asra al-awahir. Selalu mengerjakan iktikaf di 10 hari terakhir. Tadi Rasulullah selama hidup berpuasa berapa kali Bapak Ibu? 9 kali. Semuanya 10 hari terakhir beliau selalu iktikaf di masjid. Kemudian sampai kata Bu Aisyah, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan Rasulullah, tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Semua istri-istri beliau tetap menjalankan iktikaf. Meskipun Rasulullah sudah wafat, semua istri-istri beliau tetap iktikaf terus 10 hari terakhir Ramadan. Berarti Bapak Ibu, iktikaf itu syariatnya bukan hanya untuk laki-laki. Untuk perempuan juga. Bahkan ada di hadis yang lain, ada perempuan yang istihadah. Haid yang tidak normal, ya. Sampai kemudian digambarkan di hadis itu, bawahnya dikasih baskom. Saking-sakingnya ingin mendapatkan keutamaan iktikaf. Bapak Ibu berbahagia. Nah, ini langsung saja. Kenapa kok kita harus iktikaf? Karena kita harus fokus untuk mencari Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keberkahan. Malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bapak Ibu? Kurang lebih 83 tahun. Bapak Ibu berbahagia, yang jarang disampaikan adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam pembaharuan takdir. Takdir kita setahun ke depan, Bapak Ibu, bisa dirubah di malam itu.
Bukan takdir yang qat'i ya, yang pasti. Oh, lanang dadi wedok mboten saged. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, dasarnya apa? Niki. Surat Ad-Duhan ayat 4 sampai ayat 3 sampai 4 ada tafsir dari At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu agak tebal Bapak Ibu. Juz ke-22 halaman ke-8 di sana disebutkan. Hiya Lailatul Qadar, adapun malam Lailatul Qadar itu yukdo, ditetapkanlah fiha amrusana kulliha, semua perkara setahun ke depan semuanya di malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu. Apa saja yang ditetapkan? Mayyamut, siapa yang mau dimatikan di tahun itu ditetapkan. Wa mayyulat, siapa yang mau dilahirkan di tahun itu ditetapkan, Pak. Bapak Ibu nyun sewu. Kalau misalnya ada nyun sewu di antara Bapak Ibu atau putra-putri panjenengan yang sudah bertahun-tahun, sudah berkeluarga, kok belum punya putra, cobalah untuk iktikaf suami istri itu, fokus betul mohon kepada Allah. Kemarin ada cerita Bapak Ibu, suaminya dokter bedah, istrinya dokter anak, 13 tahun belum punya anak. Sudah berusaha ikhtiar kemana saja. Ke Singapura, ke Belanda, semua ikhtiar sudah dilakukan. Bahkan sampai bayi tabung 3 kali Bapak Ibu. Bayi tabung, sekali bayi tabung itu habis 1,2 miliar. Dia lakukan ikhtiar sudah 3 kali. Hanya ingin punya. Ketika beliau datang, saya sampaikan tafsir ini Bapak Ibu. Mas, Mbak, panjenengan ikhtiar logika akal sudah dilakukan. Sekarang mencoba ikhtiar logika wahyu. Kita sebagai orang beriman, ketika ada logika wahyu, itu harus kita tempatkan di atas logika akal. Apa itu? Ini. Coba jenengan laki-laki, jenengan mas, sama istri. Besok 10 hari terakhir bulan Ramadan, enggak usah praktek. Cuti. Allah sudah memberikan 365 hari setahun. Masa Allah minta 10 hari aja kita enggak mau ngasih? Terus apa yang dilakukan? Mas, iktikaf. Lah iktikaf itu apa? Saya jelaskan. Jenengan siangnya boleh tidur, tapi malamnya jangan sampai tidur. Ngapain? Ibadah. Berdoa pada Allah. Dongo sing temenanan pada Allah. Baik suami dan istrinya minta agar diberikan keturunan. Bapak Ibu, Masya Allah. Bulan Dzulhijjahnya mereka lakukan iktikaf itu 10 hari. Bulan Dzulhijjahnya 3 bulan kemudian ngabari kalau istrinya sudah positif. Luar biasa. Ini Bapak Ibu. Malam itu ditetapkan mayyamut, siapa yang mau dimatikan di tahun itu ditetapkan Bapak Ibu. Kalau penjenengan pengen mati di tahun itu ndonga mawon. Siapa yang mau dimatikan? Mayyulat, siapa yang mau dilahirkan? Wa mayyu'azzu, siapa yang mau minta dimuliakan? Wa mayyudhillu, siapa yang mau dihinakan di tahun itu? Semua ditetapkan di malam itu. Wasairu umuris sana, dan semua perkara-perkara setahun ke depan ditetapkan di malam itu. Termasuk rezeki kula panjenengan. Makanya Bapak Ibu di 10 hari terakhir itu jangan biarkan waktu kita turun mawon. Tidurnya nanti pas siang enggak apa-apa. Tapi malamnya jangan sampai kita tidur. Karena apa? Lailatul Qadar itu ada malam hari, enggak ada di siang hari, Bapak Ibu. Saya terbiasa ketika 10 hari terakhir, saya ajak anak-anak saya, semuanya.
Sudah terbiasa mereka. Dari SD sudah terbiasa untuk ikut itikaf. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Ayo bangun, ayo itikaf. Jangan tidur. Manfaatkan ini momen yang luar biasa. Pembaharuan takdir. Bapak Ibu pernah mendapatkan ilmu ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa manfaatnya Bapak Ibu. Jadikan Ramadan besok ini Ramadan yang terbaik betul dalam hidup kita. Jangan sampai Ramadan tahun besok ini, tahun ini nih, sama dengan Ramadan yang kemarin-kemarin. Harus diperbaiki betul ini Bapak Ibu. Pas nih, malah lebih Bapak Ibu nyuruh ngapunten nggih. Ini sudah kita cukupkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya kami ngapunten, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak. Terima kasih kepada kalian atas kajian yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah lain waktu yang akan disampaikan oleh Bapak Latif Muhammad pada video komisi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang telah menyampaikan ilmunya pada kajian kali ini. Dan kajiannya barokah. Amin. Amin. Pak Saya dapat amalkan dalam kajian. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya informasikan yang pertama, infak pada pagi ini mendapatkan 807 rupiah. Wah, ya. Hingga selanjutnya kajian akad hingga tanggal 18 Februari akan disampaikan beliau Ustaz Taufik Hartono sebagai mudir saking Kendal. Yang berikutnya